Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإننا في هذا اللقاء وما يعقبه ويتلوه من لقاءات سنتكلم بإذن الله عن سلسلة تتعلق بالمرأة الموفقة، ونبدأ هذه السلسلة بالمحاضرة الأولى في بيان حاجتنا إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah ta'ala memulai muhadarahnya atau kajiannya dengan membaca sebagian dari khutbah al-hajah, maka beliau menyebutkan adapun setelah itu, maka ini adalah pertemuan kita yang pertama, yang mana setelahnya akan ada beberapa pertemuan lagi, beberapa seri dari muhadarah ini yang berkaitan dengan tema para wanita ataupun para muslimah yang muwaffaqah, yang terbimbing, yang mendapatkan taufik. Dan kita akan memulai dari silsilah tersebut atau seri muhadarah tersebut dengan pertemuan yang pertama, yaitu dengan tema butuhnya kita kepada taufik Allah, butuhnya kita kepada bimbingan dari Allah. قبل أن نتكلم عن المرأة الموفقة ينبغي أن نعرف الحاجة إلى توفيق الله عز وجل. Sebelum kita membahas tentang permasalahan tentang butuhnya para wanita atau bagaimana seorang wanita yang terbimbing itu, maka perlu kita membahas tentang butuhnya kita secara umum tentang taufik Allah. Inna husul at-tawfiq maqsud kulli muslimin wa muslimah wa mubtagha kulli mu'minin wa mu'minah, wal khudlanu wal hirmanu wa 'adamu at-tawfiq amrun la yuhibbuhu al-'aqilu li nafsihi wa la yardah. Maka sesungguhnya memperoleh taufik dan bimbingan dari Allah adalah maksud dan tujuan dari setiap muslim dan muslimah. Demikian pula itu adalah sesuatu yang diharapkan, yang dicari oleh setiap muslim dan muslimah. Adapun keterlantaran atau Allah menelantarkan kita, Allah menghalangi kita dan tidak mendapatkan taufik darinya, ini adalah perkara yang tidak dicintai oleh seorang yang berakal bagi dirinya. Demikian pula sesuatu yang tidak dia ridhai. التوفيق والهداية نعمة من الله ينعم بها على عباده الذين بذلوا أسبابه، فهي نعمة لا تحصل بمجرد الذكاء والحيلة. فقد ذكر الله تعالى عن نبيه شعيب أنه قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Maka taufik dan hidayah adalah suatu kenikmatan dari Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya yang mereka menempuh dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkannya, sehingga hal ini merupakan kenikmatan yang tidak diperoleh semata-mata karena kecerdasan ataupun kepandaian seseorang. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang nabinya Syuaib alaihi salam bahwasanya beliau mengatakan, "Wa ma taufiqi illa billah."
dan tidaklah taufikku ini kecuali datangnya dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, maka aku bertawakal kepada Allah dan kepadanya lah aku akan kembali. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad ajma'a al-'arifun 'ala anna kulla khairin fa asluhu bi tawfiqillahi lil 'abd wa kulla sharrin fa asluhu khudlanuhu li 'abdihi wa ajma'u أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sungguh mereka al-arifun, orang-orang yang mengetahui, mereka bersepakat bahwasanya setiap kebaikan maka itu asalnya adalah taufik dari Allah kepada seorang hamba, dan bahwasanya setiap keburukan maka asalnya merupakan bentuk penelantaran Allah kepada seorang hamba. Allah menelantarkan seorang hamba. Dan mereka bersepakat bahwasanya taufik dari Allah itu adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan dirimu untuk bergantung kepada dirimu. Dan bahwasanya khudlan atau Allah menelantarkan seseorang, yaitu Allah tidak membiarkan antara engkau dengan dirimu sedikit pun. قال فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. Beliau juga menyebutkan apabila setiap kebaikan asalnya adalah taufik dari Allah, berarti itu semua berada di tangan Allah, bukan di tangan para hamba. Sehingga kunci dari itu semuanya adalah dengan berdoa, merasa butuh kepada Allah, jujur di dalam kembali, dan meminta kepada Allah, berharap dan cemas kepadanya. فَمَتَى أُعْطِيَ الْعَبْدُ هَذَا الْمِفْتَاحِ فَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَفْتَحَ لَهُ وَمَتَى أَضَلَّهُ عَنِ الْمِفْتَاحِ بَقِيَ بَابُ الْخَيْرِ مُرْتَجًا يعني مُغْلَقًا دونه. Maka kapan saja seorang hamba diberikan kunci ini, maka berarti Allah telah menginginkan, menghendaki atas hamba tersebut agar dia membukakan untuknya, yaitu Allah memberikan taufik kepadanya. Dan kapan saja Allah menyesatkan seorang hamba, menjadikan hamba tersebut tidak memiliki kunci-kunci itu, maka berarti pintu untuk mendapatkan taufik, pintu-pintu kebaikan menjadi tertutup setelahnya. فنستفيد من هذا أن الواجب على العبد ألا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه إلى موليه ومسديه ولا يعجب بنفسه، لقول الله تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya yang wajib atas seorang hamba baginya untuk tidak bersandar kepada dirinya sekejap mata pun. Bahkan hendaknya dia senantiasa dan terus-menerus meminta pertolongan kepada Rabb-nya, bertawakal kepadanya, dan meminta kepada Allah at-taufiq. Dan apabila dia memperoleh sesuatu dari taufik tersebut, maka hendaknya dia menyandarkan itu kepada Allah yang telah memberikan taufik tersebut kepadanya, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Dan jangan sampai seorang merasa ujub, merasa kagum dengan dirinya sendiri. Sebagaimana hal ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah taufikku ini kecuali dari Allah, hanya kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. التوفيق والهداية أنواع كثيرة في أبواب عديدة وليست محصورة أو وليس محصورا في باب معين، والناس في هذا التوفيق متفاوتون، فقد يكون العبد موفقا في غالب أموره وقد يوفقه الله في أبواب دون أبواب. Maka taufik dan hidayah memiliki jenis yang banyak ataupun banyak jenisnya,
dan banyak bab-babnya, sehingga tidak terbatas kepada suatu bab tertentu. Dan manusia dalam permasalahan ini pun mereka bertingkat-tingkat, sehingga terkadang seorang hamba dia diberikan taufik pada seluruh ataupun kebanyakan dari perkaranya, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya atau kepada seorang hamba pada banyak bab, namun tidak pada sebagian bab yang lainnya. Wal 'abdu matlubun minhu badlul asbab wal isti'anatu billahi fi tahsil ma yumkinuhu min asbab at-tawfiq. Wa laysa al-matlub min al-'abd ad-dajar wal ya's wan nadhar ila ahwal al-akharin نظرة تجعله يقنط وييأس وينظر إلى نفسه أنه غير موفق وأنه لا يمكن أن يحصل له التوفيق. هذا ليس مطلوبا من العبد. Maka seorang hamba yang dituntut darinya untuk terus berusaha melakukan sebab-sebab dan meminta pertolongan kepada Allah untuk memperoleh apa yang mungkin untuk dia peroleh dari sebab-sebab taufik Allah. Dan bukanlah sesuatu yang dituntut dan diminta dari seorang hamba, yaitu ketika seorang hamba dia merasa jemu, merasa bosan, demikian pula putus asa, dia melihat kepada keadaan orang lain dengan penglihatan atau pengamatan yang menjadikan dia merasa putus harapan, menjadikan dia putus asa, dan dia melihat kepada dirinya bahwasanya dia adalah seorang yang tidak diberikan taufik dan tidak mungkin untuk memperoleh taufik tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan dari seorang hamba. Wa idza 'alimna anna anwa' at-tawfiq katsira fa'alaina an na'lama annaha tahtaju ila ma'unatin min Allah wa hidayatin wa tasdidin min Allah. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya taufik tersebut memiliki jenis-jenis yang bermacam-macam, maka sehingga dari sini butuh bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah, meminta hidayah kepadanya, dan meminta agar kita diluruskan dalam perjalanan kita. ومن علم حقيقة التوحيد وتفصيلاته سيعلم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وفي كل لحظة وفي كل طرفة عين. Dan barang siapa yang mengetahui hakikat tauhid, maka seorang akan mengetahui butuhnya dia, sungguh dia adalah sangat butuh dan sesuatu yang sifatnya urgen kepada taufik Allah Subhanahu wa taala di setiap nafasnya, di setiap waktunya, dan di setiap kedipan matanya. Wa 'alaina an na'lama anna Allah hakimun 'alim. أسماؤه وصفاته تدل على كمال العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، فهو سبحانه قد وضع التوفيق في مواضعه والخذلان في مواضعه اللائق بها. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Hakimun Alim. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Nama-namanya dan sifat-sifatnya menunjukkan atas kesempurnaan keadilan, hikmahnya, rahmatnya, dan ihsannya serta keutamaan dari Allah. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan taufik tersebut pada tempat-tempatnya dan meletakkan al-khudlan, yaitu ketika Allah menelantarkan seorang hamba juga pada tempat-tempatnya yang sesuai dengannya. فعلى كل رجل وامرأة أن ينظر في نفسه، فإذا لم يجد الرجل تسديدا وتوفيقا في حياته، وإذا لم تجد المرأة توفيقا في حياتها وهداية من ربها، فلتراجع نفسها ولتبحث عن الخلل في أقوالها وأعمالها وقلبها. Maka wajib atas setiap laki-laki dan wanita, apabila seorang laki-laki tidak mendapati adanya taufik, adanya pertolongan dari Allah di dalam kehidupannya, demikian pula seorang wanita apabila dia tidak mendapati adanya taufik dari Allah di dalam kehidupannya, demikian pula hidayah dari Rabbnya, maka hendaknya
dia mengoreksi dirinya. Dan hendaknya dia mencari, dia mengoreksi tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ucapannya, di dalam amalannya, demikian pula di dalam hatinya. وعلينا جميعا أن نكثر من الدعاء والافتقار إلى الله في طلب الهداية والتوفيق التي هي أصل سعادة الدارين. Maka wajib atas kita semuanya untuk memperbanyak dari berdoa kepada Allah, merasa butuh kepadanya di dalam meminta hidayah dan taufik, yang mana ini adalah asal atau pondasi dari kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. وليعلم كل واحد منا أن العبد مفتقر إلى الهداية والتوفيق في جميع ما يأتيه ويذره أصلا وتفصيلا وتثبيتا، ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى والتوفيق على الدوام، فليس هناك شيء أنفع للعبد، وليس هناك شيء العبد أحوج إليه كما هو محتاج إلى التوفيق. Maka hendaknya masing-masing dari kita mengetahui bahwasanya seorang hamba itu sangat butuh kepada hidayah dan taufik dari Allah di dalam setiap apa yang dia lakukan, dalam perkara-perkara yang dilakukannya, dan dalam hal-hal yang dia tinggalkan secara asalnya, baik itu secara asal ataukah secara terperinci. Demikian pula dalam hal kekokohan dan butuhnya dia kepada tambahan ilmu dan hidayah serta taufik untuk bisa terus ala dawam, untuk bisa dia terus continue padanya, sehingga tidak ada di sana sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan taufik tersebut, dan tidak pula di sana sesuatu yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba sebagaimana butuhnya dia kepada taufik. فعلينا أن نطلب التوفيق من الله وأن نبذل أسباب التوفيق. Maka wajib atas kita untuk meminta taufik kepada Allah, dan hendaknya kita pula menempuh sebab-sebab untuk mendapatkannya. فإن لله هداية ومن هداياته هداية التوفيق والإلهام. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah hidayah, yaitu hidayah tu taufik, dan diantaranya adalah hidayah tu taufik dan ilham. هذه الهداية تستلزم أمرين ولا بد فيها من أمرين. Dan hidayah ini konsekuensinya ada dua perkara, dan harus dua perkara tersebut ada padanya. الأول, yang pertama, فعل الرب تعالى وهو الهدى والهداية والتوفيق منه. Perbuatan Allah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-huda, yang memberikan hidayah dan yang memberikan taufik kepada hamba. والثاني فعل العبد وهو الاهتداء وبذل أسباب التوفيق. Dan yang kedua adalah perbuatan hamba, yaitu bagaimana seorang hamba mendapatkan hidayah tersebut dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkannya. فالله هو الهادي والموفق. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah al-hadi yang memberikan hidayah, dan dialah al-muwaffiq yang memberikan taufik. Wal 'abdu huwal muhtadi wal muwaffaq. Dan hamba dialah al-muhtadi yang memperoleh hidayah, dan muwaffaq yang memperoleh taufik atau bimbingan. Qala Allah Ta'ala man yahdillahu fahuwal muhtadi. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka dia adalah seorang yang muhtadi, yang mendapatkan hidayah. Wa qala kama fil hadits al-qudsi alladhi rawahu Muslim min hadits Abi Dzar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dalam keadaan tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian.
أيها المؤمنون والمؤمنات Wahai kaum mukminin dan mukminat, إن عمل الحسنات وفعل الطاعات نوع من إحسان الله وتوفيقه ومنته وتفضله على العبد بالهداية والإيمان. Sesungguhnya perbuatan kebaikan dan amalan ketaatan merupakan jenis atau bahagian dari kebaikan Allah kepada hamba, taufiknya, karunia-Nya, dan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu dengan Allah memberikan hidayah dan keimanan. ماذا يقول أهل الجنة؟ Apa yang diucapkan oleh penduduk surga? يقولون Mereka mengatakan, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk mendapatkan ini semuanya, dan dahulu kami bukanlah orang yang mendapatkan hidayah andaikan Allah tidak memberikan hidayah tersebut kepada kami. عباد الله المؤمنون الذين وفقهم الله للخيرات والطاعات كان ذلك بتوفيقه سبحانه. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amalan kebaikan dan amalan ketaatan, maka itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. فتوفيقهم للإيمان وتحبيبه إليهم وتزيينه في قلوبهم وتكريه ضده وهو الكفر والفسوق والعصيان إلى قلوبهم كل ذلك من نعمة الله وتوفيقه. Maka taufik Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, kepada keimanan, dan menjadikan kecintaan mereka kepada keimanan, adanya kecintaan dalam hati mereka kepada keimanan, dan semakin bertambah dan semakin indah keimanan tersebut di dalam hati mereka. Demikian pula Allah menjadikan mereka benci kepada lawannya, yaitu kekufuran, kefasikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka benci kepada lawannya, kekufuran, kefasikan, dijadikan itu di dalam hati-hati mereka. Maka itu semuanya adalah kenikmatan dari Allah dan taufiknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan atas kalian kepada keimanan, dan Allah menghiasinya di hati-hati kalian, dan Allah jadikan kebencian untuk kalian terhadap perkara kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Min aina dzalika lahum? Dari mana mereka mendapatkan itu semua? Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu semuanya adalah karunia dari Allah dan kenikmatan darinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Istiqamatuki, maka keistiqomahanmu wahai wanita. Istiqamatu ibniki atau bintiki, dan keistiqomahan putra dan putrimu. Dzakauki, kecerdasanmu. Dzakau waladaki atau bintiki, kecerdasan putra putrimu. Tamayyuzuhum fid dirasah, keistimewaan mereka, unggulnya mereka dalam hal pelajaran. Husulul rizqi lahum, adanya rizki untuk mereka. Ta'addubuhum wa akhlaquhum, adanya adab yang baik dan akhlak yang baik pada mereka. Kullu dzalika bi fadlillahi jalla wa ala. Maka itu semuanya adalah karunia dari Allah Jalla wa ala. Walahu asbab, dan tentunya hal itu ada sebab-sebab. فلا يفخر أحد على أحد ما دام مجتهدا حريصا في أسباب التوفيق له ولمن يحب. Sehingga jangan sampai seseorang merendahkan saudaranya selama masing-masingnya mereka menempuh sebab-sebab untuk bisa mendapatkan taufik Allah. أيتها الأم المباركة, wahai ibu yang penuh berkah, إن الذي يريد التوفيق والسداد يطلبه من رب العباد.
Sesungguhnya seorang yang menginginkan taufik dan keistiqomahan, hendaknya dia meminta kepada Allah, Rabb para hamba. ويسلك الوسائل المعينة والموصلة إلى التوفيق. Dan dia hendaknya menempuh wasilah-wasilah, jalan-jalan yang bisa membantu dan mengantarkan dia kepada taufik. ومن أهم المسائل في مسألة التوفيق, dan termasuk perkara penting di dalam permasalahan taufik, أن نعلم hendaknya kita mengetahui المسألة التالية, permasalahan-permasalahan berikut, وهي yaitu أن العبد لا يحصل له التوفيق والهدى التام المطلوب إلا بعد أن يحقق أمورا عديدة وهي مهمة وضرورية. bahwasanya seorang hamba dia tidak akan memperoleh taufik dan hidayah yang sempurna dan yang diinginkan kecuali setelah dia mewujudkan perkara-perkara yang banyak, dan itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat penting dan mendesak. Al-amrul awwal, perkara yang pertama, an ya'lama al-'abdu, hendaknya seorang hamba mengetahui, wa an takuna 'indahu ma'rifatun fi jami'i ma ya'tihi wa yadharuhu, hendaknya dia memiliki pengetahuan dan ilmu terhadap segala sesuatu yang dia lakukan dan dia tinggalkan. Bihaitsu ya'lam, dari sisi dia mengetahui, anna ma fa'alahu mahbubun mardiyun 'inda Allah 'azza wa jalla, bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai di sisi Allah 'azza wa jalla. Bihaitsu ya'lam, dan dari sisi hendaknya dia mengetahui, anna ma tarakahu mabghudun 'inda rabbih maskhutun 'alayh fayajtanibuhu lihadzal amr wa lihadzal sabab, bahwasanya apa yang dia tinggalkan dikarenakan itu perkara yang dibenci dan dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkannya karena sebab ini. Wan nasu mutafawituna fi ta'allumihim lil ma'murat wal manhiyat, dan manusia berbeda-beda tingkatannya di dalam mempelajari perkara-perkara yang diperintahkan dan perkara-perkara yang dilarang. Fa idza naqasa min hadzal ilmi wa min hadhihi al ma'rifati syai'un fa innahu sababun li nuqsan at tawfiq wal hidayah at tammah bihasab at taqsir fi at ta'allum wal ma'rifah. Maka ketika berkurang sesuatu dari ilmu dan ma'rifah ini, maka akan menyebabkan berkurang pula pada dirinya taufik dan hidayah yang sempurna sesuai dengan tingkatan kekurangan atau kelemahan di dalam hal pengetahuan dan ilmu yang ada padanya. Walihada yaqulu Umar bin Abdul Aziz, oleh karena itu berkata Umar bin Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin, barang siapa yang beramal tidak di atas ilmu, kana ma yufsiduhu akthara mimma yuslihuhu, maka apa yang dia rusak itu lebih banyak dibandingkan apa yang dia perbaiki. Walihada kana al-yahud hum ad-dallun, oleh karena itu orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa kana an-nasara humul maghdubi alaihim, dan orang-orang Nasara mereka adalah kaum yang dimurkai. لأن أولئك أخلوا بالعلم لأن أولئك أخلوا بالعمل وهؤلاء أخلوا بالعلم. Karena yang mereka di satu sisi ada sisi kekurangan dalam hal amalan dan yang lain kekurangan dalam hal ilmu. الأمر الثاني, perkara yang kedua, أن يكون العبد مريدا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازما عليه ومريدا لترك جميع ما نهى الله عنه عازما على تركه بعد أن يخطر بباله وفكره وعازما على تركه عزما مجملا وعزما مفصلا. bahwasanya seorang hamba dia memiliki keinginan, hendaknya memiliki keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang Allah cintai, memiliki keinginan untuk mengerjakannya, memiliki tekad untuk mengerjakannya, dan dia memiliki keinginan untuk meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang darinya, dan dia memiliki tekad untuk meninggalkannya setelah dia terbesit dalam benaknya
dan dalam pikirannya, dan dia bertekad untuk meninggalkan itu semuanya, baik tekad untuk meninggalkan amalan yang dilarang tersebut secara global ataukah amalan yang sifatnya secara terperinci atau tertentu. فإن نقص من إرادته وعزيمته شيء فإنه ينقصه من الهدى والتوفيق بحسب ما نقصه من الإرادة والعزيمة. Maka ketika berkurang dari keinginan dan tekadnya akan hal ini, maka akan berkurang pula hidayah yang sempurna sesuai dengan berkurangnya keinginan dan tekad yang ada pada dirinya. Innal istiqamata umuman ayyuhal akhawatu al-karimat ta'ni an yaf'ala al-'abdu ma amara Allah bih wa an yatruka ma naha anhu. Sesungguhnya keistiqomahan, wahai saudari-saudariku yang mulia, secara umum adalah ketika seorang hamba dia melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Walakin qad yakhthuru bi balil mu'mini wal mu'minah an yaf'ala muharraman wa mahdhura walakinahu yatrukuhu lillah aziman min qalbihi ala tarki hadha al muharram li ajli Allah وخوفا من الله فهذا من أعظم التوفيق. Akan tetapi terkadang muncul di dalam benak seorang mukmin dan mukminah untuk melakukan suatu perbuatan yang haram dan yang dilarang. Akan tetapi kemudian dia meninggalkannya dan bertekad di dalam hatinya untuk tidak melakukan dan meninggalkan perbuatan keharaman tersebut dikarenakan li'ajalillah, dikarenakan ikhlas karena Allah, karena takut kepada Allah, maka inilah termasuk taufik yang terbesar atas seorang hamba. قد يخطر ببال العبد أن يترك واجبا مفروضا ولكنه يغلب شيطانه يستعين بالله ويقوم إلى فعل ما أمر به ربه عازما عليه لأجل الله فهذا من أعظم أنواع التوفيق. Dan terkadang pula muncul di dalam benak seseorang untuk meninggalkan suatu amalan yang wajib dan fardu, akan tetapi dia bisa mengalahkan syaitannya sehingga dia meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa melakukan amalan yang diperintahkan tersebut dan dia bertekad untuk melakukannya karena Allah, maka ini juga termasuk taufik yang terbesar. إذن عرفنا أمرين ضروريين الأمر الأول العلم والمعرفة والأمر الثاني الإرادة الجازمة والعزيمة الصادقة. Maka dari sini kita telah mengetahui dua perkara yang penting. Yang pertama yaitu ilmu dan ma'rifat, yaitu ilmu dan mengetahui. Dan yang kedua adalah keinginan yang kuat dan kejujuran dan tekad yang jujur. إذا تحقق العلم والإرادة الصادقة الجازمة يأتي بعد ذلك الأمر الثالث. Apabila telah terwujudkan ilmu, demikian pula keinginan yang jujur dan tekad yang kuat, maka setelah itu datang perkara yang ketiga. أن يكون العبد قائما بالمأمور فعلا وبالمنهي تركا ويجاهد نفسه على ذلك مجاهدة صادقة. Perkara ketiga yaitu seorang hamba dia melakukan perbuatan yang diperintahkan tersebut dan meninggalkan perbuatan yang dilarang, dan dia memerangi dirinya, bersungguh-sungguh memerangi dirinya akan hal tersebut dengan mujahadah kesungguhan yang jujur. فإن نقص من فعل العبد شيء نقص عليه من التوفيق والهداية بحسبه في هذه الثلاثة المهمة التي هي أصول التوفيق والهداية. Apabila berkurang dari amalannya, dari perbuatannya sesuatu, maka berarti berkurang pula taufik dan hidayahnya sesuai dengan berkurangnya tiga hal ini, yang mana tiga hal tersebut merupakan pondasi dari taufik dan hidayah.
هذه هي أصول التوفيق المهمة العلم والإرادة والعمل. Maka inilah 3 prinsip yang mendasar dalam hal taufik dan hidayah, yaitu ilmu, keinginan, dan amalan. هذه الأصول تحتاج إلى الاستعانة بالله والسعي في تحقيقها. Maka pondasi ini dan prinsip ini butuh seseorang untuk meminta pertolongan kepada Allah dan berusaha untuk mewujudkannya. فإذا تحققت للعبد فليحمد الله وليستعن بالله في تحصيل متممات التوفيق ومكملاته. Apabila telah terwujudkan pada seorang hamba, maka hendaknya dia memuji Allah dan dia meminta pertolongan kepada Allah agar bisa memperoleh hal-hal yang melengkapi dan menyempurnakan taufik tersebut. وهل هناك مكملات ومتممات للتوفيق؟ Dan apakah di sana ada hal-hal yang merupakan penyempurna dan pelengkap dari taufik? الجواب نعم وهذا من أخطائنا الكبيرة التي نقع فيها. Maka jawabannya iya, dan ini termasuk dari kesalahan yang besar yang kita terjatuh di dalamnya. وبيان ذلك في أمور وتنبيهات. Dan penjelasannya pada beberapa perkara dan beberapa peringatan. تنبيه الأول. Peringatan yang pertama, أن هناك أمورا يوفق ويهدى إليها العبد جملة. Di sana ada perkara-perkara yang seorang hamba diberikan taufik dan diberikan hidayah kepadanya secara umum dan global. ولكنه لا يوفق إلى تفاصيلها. Akan tetapi dia tidak diberikan taufik pada hal-hal yang sifatnya rincian. فالعبد محتاج إلى التوفيق التفصيلي في هذه الأمور. Maka seorang hamba butuh kepada taufik yang sifatnya lebih rinci dalam perkara ini. فقد يظن أنه وفق لشيء وهو وفق له جملة دون التفصيل. Terkadang seorang menyangka Allah memberikan taufik kepadanya terhadap sesuatu, akan tetapi pada hakikatnya Allah memberikan taufik kepadanya secara umum, namun tidak secara terperinci. مثال ذلك. Contohnya, قد يوفق الله العبد للتوحيد. Terkadang Allah memberikan taufik kepada hamba kepada tauhid. فيكون من الموحدين. Sehingga dia termasuk dari orang-orang yang mentauhidkan Allah. وهذا توفيق لا شك فيه. Dan ini adalah bentuk taufik, tidak ada keraguan padanya. لكنه لجهله وتقصيره لا يوفق لبعض الأمور التي يقوى بها توحيده ويزداد بها إيمانه ويطمئن بها قلبه. Akan tetapi dikarenakan kebodohannya dan kekurangan yang ada pada dirinya, dia tidak diberikan taufik pada sebahagian perkara yang dengannya bisa menguatkan tauhidnya dan semakin bertambah dengannya keimanannya dan semakin menjadi tenang hatinya. فيحتاج العبد إلى توفيق تفصيلي. Sehingga dalam hal ini butuh seorang hamba kepada taufik yang sifatnya terperinci. كيف يعلق قلبه بالله. Bagaimana dia bisa menggantungkan hatinya kepada Allah, mengikat hatinya kepada Allah. كيف يحسن ظنه بالله. Bagaimana dia bisa berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah. كيف يعرف لطف الله وكرمه وإحسانه وجوده. Bagaimana dia bisa mengetahui kelemah lembutan Allah, kemurahannya dan kedermawanannya. كيف يسبح الله ويقدسه وينزهه عما لا يليق به. Bagaimana dia bisa bertasbih kepada Allah dan mensucikannya dari segala sesuatu yang tidak pantas dinisbahkan dan disematkan kepadanya. إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة في التوحيد التي تفوتنا في كثير من الأحوال لجهلنا وتقصيرنا. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang terperinci yang berkaitan dengan tauhid, yang banyak dari permasalahan tersebut terlewatkan dan terluputkan dari kita disebabkan kejahilan yang ada pada kita. من عرف الله بأسمائه وصفاته. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, فإن توحيده يكون توحيدا عاليا بإذن الله جل وعلا. Maka sungguh tauhidnya dia akan menjadi tauhid yang tinggi biidznillah jalla wa ala. من عرف الأذكار بمعانيها ودلالاتها. Barang siapa yang mengetahui zikir-zikir dengan makna-maknanya dan faedah-faedah penunjukannya.
وحافظ عليها في أوقاتها dan dia menghafalnya, menjaganya di waktu-waktunya, وقالها مستحضرا لمعانيها dan dia mengucapkannya dengan menghadirkan makna di dalam hatinya, فهذا توفيق رفيع maka ini adalah taufik yang tinggi. وليس حاله كحال الذي يقول الأذكار على عجل دون تأمل واستحضار للمعاني. Sehingga keadaannya tidak seperti seorang yang membaca zikir dengan terburu-buru tanpa dia menghadirkan makna di dalam hatinya. قد تدعو المرأة ربها في أوقات الإجابة. Terkadang seorang wanita dia berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajabah. وتدعو امرأة أخرى في هذه الأوقات. Dan demikian pula wanita-wanita yang lain juga berdoa di waktu-waktu tersebut. لكن هناك فرقا بين الدعاءين. Akan tetapi di sana ada perbedaan di antara dua doa wanita ini. بسبب ما يوفق الله المرأة له من أسباب. Disebabkan perbedaan dari apa yang ada pada keadaan dua wanita tersebut. كالخشية وحضور القلب والإخلاص واليقين. Seperti perbedaan pada bagaimana rasa takutnya, khasyahnya dia kepada Allah, hadirnya di dalam menghadirkan makna di dalam hati, demikian pula keyakinan dia kepada Allah. ومعاني الأذكار وفهمها. Dan bagaimana seorang memahami makna-makna zikir dan menghadirkannya atau memahaminya. وهكذا قد يوفق الله العبد للمنهج الحق. Dan demikian pula terkadang Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk menempuh jalan yang hak, manhajul hak. فيكون بعيدا عن الباطل وأهله. Sehingga dia menjadi seorang yang jauh dari kebatilan dan ahli batil. وهذا توفيق. Maka ini adalah taufik. ولكنه لا يوفق لصفات أهل الحق وتفاصيل المنهج الصحيح. Akan tetapi dia tidak diberikan taufik untuk memiliki sifat-sifat dari ahli hak dan rincian-rincian bagaimana manhaj yang lurus. فلا يكون موفقا في أوقات الفتن. Sehingga dia tidak mendapatkan taufik ketika datang waktu fitnah. ولا يحسن التعامل مع الأخطاء ومع المخطئين. Dan dia tidak bersikap dengan sikap yang baik, tidak mengambil sikap yang tepat kepada kesalahan-kesalahan orang lain dan orang yang melakukan kesalahan tersebut. ولا يستفيد من الفتن السابقة. Dan dia tidak bisa mengambil faedah dari fitnah-fitnah yang telah berlalu. التنبيه الثاني. Tanbih yang ketiga, yang kedua. أن يعلم العبد وأن تعلم المرأة. Hendaknya seorang laki-laki dan seorang wanita mengetahui أن هناك أمورا يوفق ويهدى إليها العبد من وجه دون وجه. bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang seorang hamba itu diberikan taufik dan hidayah kepadanya di satu sisi, namun tidak di sisi yang lain. فالعبد محتاج إلى تمام الهداية فيها لتكمل له وليكمل له التوفيق والهداية من جميع الوجوه. Maka seorang hamba itu butuh kepada kesempurnaan hidayah yang dengannya menjadi sempurna taufik dan hidayah tersebut di segala sisi. مثال ذلك. Contohnya, قد يوفق الله العبد لمجالسة الصالحين أو لحضور مجالس العلم. terkadang seorang hamba diberikan taufik atau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bisa duduk bergaul dengan orang-orang saleh atau duduk dan hadir di majelis ilmu. وهذا خير وتوفيق من وجه. Maka ini adalah sebuah kebaikan dan taufik dari Allah di satu sisi. ولكنه قد لا يوفق من وجه آخر. Akan tetapi bisa jadi dia tidak mendapatkan taufik di sisi yang lain. فقد يجالس الصالحين وتجالس المرأة الصالحات ولكن لا تستفيد من هذه المجالس الفائدة المثمرة. Akan tetapi seseorang tidak mendapatkan faedah atau seorang wanita tidak mendapatkan faedah dari mereka orang-orang saleh. Duduknya dia dengan orang-orang saleh faedah yang bisa membuahkan hasil yang baik. قد يحضر الأخ أو الأخت مجلسا من مجالس العلم. Dan terkadang seorang akhi atau ukhti menghadiri sebuah majelis ilmu. هذا فيه نفع عظيم وأجر كبير وتوفيق كبير. Maka di sini ada manfaat yang besar, pahala yang besar dan taufik yang besar dari Allah. ولكنه لا يوفق لكتابة الفوائد. Akan tapi dia tidak diberikan taufik untuk menulis faedah-faedah yang ada. ولا يوفق لمراجعة ما كتبه.
Dan dia tidak mendapatkan taufik untuk memurajaah apa yang telah dia tulis. ولا ينقل ما تعلمه لابنه أو بنته أو لأهله أو لغير ذلك. Dan dia tidak menukilkan dan menyampaikan apa yang telah dia pelajari kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya dan selainnya. التنبيه الثالث. Tanbih yang ketiga. أنه قد يوفق الله العبد لكثير من الأمور التي وفقه وهداه إليها تفصيلا من جميع وجوهها. Terkadang Allah memberikan taufik kepada seorang hamba pada banyak perkara yang diberikan taufik dan hidayah padanya secara terperinci pada segala sisi-sisinya. فهو قد وفق من جميع الوجوه. Sehingga terkadang seorang mendapatkan taufik dari segala sisi-sisinya. لكنه ينقطع عن هذه الأمور ولا يداوم عليها. Akan tetapi dia terputus dari kebaikan-kebaikan ini dan tidak melakukannya secara kontinu. فالعبد محتاج إلى التوفيق إلى الاستمرار على الأعمال التي وفقه الله لها والدوام عليها. Maka seorang hamba butuh kepada taufik dari Allah agar bisa kontinu dan istimrar kepada amalan-amalan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya agar bisa kontinu di atasnya. كل هذا له تفصيل كثير سيأتي بعضه في لقاءات قادمة بإذن الله. Semuanya ini ada rincian-rinciannya yang insyaallah akan disebutkan pada beberapa pertemuan berikutnya. ما تكلمنا به هذا الأمر متعلق بما يعزم العبد على فعله وتركه في الزمن المستقبل. Apa yang kita bicarakan ini adalah merupakan taufik dan hidayah kepada seorang hamba berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang. يحتاج إلى العلم والإرادة ويحتاج إلى العمل ويحتاج إلى أن يهدى ويوفق من جميع الوجوه وأن يثبت عليه. Butuh seseorang kepada ilmu, kepada keinginan dan tekad, demikian pula kepada amalan, dan demikian pula butuh kepada taufik agar dia bisa mendapatkan istiqamah dan taufik untuk bisa melakukannya di segala sisinya. سيقول قائل هل هناك توفيق آخر يتعلق بالزمن الماضي وبالذي فعلناه سابقا؟ Mungkin di sana ada bertanya, apakah di sana ada taufik yang lainnya yang berkaitan dengan waktu-waktu yang telah berlalu dan berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak kita ataupun yang terlewatkan? الجواب نعم هناك توفيق متعلق بأمور حصلت من العبد على غير جهة الاستقامة أخطأ فيها لم يكن موفقا في بعض أقواله وأفعاله وتصرفاته. Jawabannya iya. Di sana ada taufik yang berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi pada seorang hamba tidak di atas sisi keistiqomahan. Seorang hamba terjatuh dalam kesalahan badannya dan dia tidak mendapatkan taufik pada sebagian ucapan, amalan dan perbuatannya. فهذه الأخطاء التي وقع فيها العبد في الزمن الماضي. Maka kesalahan-kesalahan ini yang terjadi pada seorang hamba di waktu yang telah lalu, العبد محتاج إلى تداركها ومحوها بالتوبة والندم والاستغفار منها وتبديلها بالحسنات الماحيات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Maka seorang hamba butuh untuk dia mengoreksi kembali dan menghapuskannya dengan bertaubat dan dengan penyesalan, beristighfar kepada Allah dari kesalahan-kesalahan tersebut dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagaimana disebutkan, dan ikutilah kejelekan atau kesalahan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. هناك رجل وهناك امرأة قد فعلوا بعض المعاصي قبل 20 سنة. Di sana ada seorang laki-laki atau seorang wanita yang melakukan kesalahan 20 tahun yang lalu. فاستقام بعد ذلك. Kemudian setelah itu dia istiqamah. ثم تاب من هذه المعصية. Kemudian dia bertaubat dari kemaksiatan tersebut. واستغفر منها. Dan beristighfar darinya. فهذا قد تاب ونرجو
أن يتوب الله عليه. Maka orang ini berarti dia telah bertaubat dan kita berharap Allah menerima taubatnya. لأنه قد حصل التوفيق إلى التوبة. Karena telah terjadi atau telah ada padanya taufik, dia mendapatkan taufik untuk bisa bertaubat. وهناك شخص أو رجل أو امرأة فعل معصية قبل 20 سنة. Dan di sana ada seseorang lelaki atau wanita, mungkin dia melakukan kemaksiatan 20 tahun yang lalu. استقام إلى الله. Dia kemudian istiqamah di jalan Allah. وتاب إلى الله. Dan bertaubat kepada Allah. وكلما تذكر هذه المعصية استغفر وأناب وبدل السيئات بالحسنات. Dan setiap kali dia mengingat-ingat kemaksiatan dan kesalahan yang dia lakukan 20 tahun yang lalu, dia terus beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, dan dia berusaha untuk memperbaikinya dan mengganti kesalahan atau maksiat tersebut dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. كلما تذكر تلك المعاصي وقع في قلبه من الخشية والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. Maka setiap kali dia mengingat kesalahan dan dosa yang dilakukan sebelumnya, maka akan semakin kuat dalam hatinya rasa takut kepada Allah, rasa untuk dia ingin kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. فيستغفر الله بقلب مخلص متألم نادم تائب. Maka dia kembali kepada Allah, bertaubat dan beristighfar kepada Allah dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih, dalam keadaan dia penuh dengan penyesalan. وقد يفعل بعض الطاعات من صلاة أو صيام أو صدقة أو دعاء أو نفقة أو إحسان لعل الله أن يغفر له ويطلب من الله المغفرة. Dan kemudian dia melakukan amalan-amalan ketaatan dari salat, sedekah, infak, dan yang lainnya dari amalan-amalan ketaatan yang dia berharap dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. هذا توفيق عظيم. Maka ini adalah taufik yang agung. يمحو السيئات. Yang dengannya akan terhapus kesalahan-kesalahan. ويبدلها بالحسنات. Dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Maka mereka inilah orang-orang yang mengganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. فيأتي يوم القيامة وهو على منزلة عظيمة مرتفعة عند الله عز وجل. Maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. لأن تلك المعاصي الكثيرة التي فعلها وتاب منها تلك التوبة الصادقة قد بدلت من سيئات عظيمة إلى حسنات عظيمة. Karena kesalahan, dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya, dia telah beristighfar, dia telah bertaubat darinya, dan kemudian dia menggantinya dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Wahai para hamba yang putus asa, yang banyak melakukan wahai para hamba yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Anta tata'amal ma'a Allah Azza wa Jal karimun azim. Engkau, wahai saudaraku, wahai saudariku, engkau bermuamalah dengan Allah yang mulia. Fala tanqati' an at-taubati والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل. Sehingga jangan sampai terputus engkau bertaubat, beristighfar kembali kepada Allah Azza wa Jal. ربما يكون ذلك الذنب الذي فعلته في زمن من الأزمان. Bisa jadi dosa tersebut yang engkau lakukan di waktu yang telah berlalu سببا لصلاح قلبك ورجوعك إلى خالقك فيحسن حالك ويعظم شأنك عند الله عز وجل. Menjadi sebab untuk baiknya hatimu dan mendorong dirimu untuk kembali kepada Allah sehingga engkau bisa memperbaiki dirimu dan dalam hubunganmu kepada Allah. التوفيق نعمة عظيمة. Maka taufik adalah nikmat yang agung.
وهي متنوعة كما سبق. Dan itu adalah bermacam-macam sebagaimana yang telah berlalu. وكثير من الناس قد وفقه الله ولكنه لم يداوم على التوفيق ويستمر على الخير. Sebagian manusia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menjaganya, tidak terus-menerus di atasnya. المطلوب منا جميعا أن نسأل الله التوفيق والهداية للعلم والإرادة والعمل. Sehingga yang diharapkan dari kita semuanya agar kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah kepada ilmu, iradah, keinginan, tekad dan amalan. وإذا وفقنا الله لذلك نسأله أن يعيننا وأن يتقبل منا وأن يثبتنا على هذا التوفيق. Dan apabila Allah mengabulkan hal tersebut kepada kita, maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pertolongan dan mengokohkan kita di atasnya. وأن نشكر الله سبحانه وتعالى. Dan agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. فهو من فضل الله وتوفيقه. Karena itu termasuk karunia dari Allah dan taufiknya. كما قال الشاعر. Sebagaimana perkataan penyair, إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. Apabila tidak ada pertolongan dari Allah kepada seorang pemuda, maka pertama kali yang akan merugikan dia, yang akan menyakiti dia adalah ijtihadnya. علينا أن نسأل الله أن يعلمنا التوفيق جملة وتفصيلا. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita secara umum ataupun terperinci. لأن ما نجهله أضعاف ما نعلمه. Karena apa yang kita jahil darinya, apa yang kita tidak ketahui, jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita ketahui. ولأن ما تريده نفوسنا الأمارة بالسوء من الشر والكسل أضعاف ما تريده نفوسنا من الخير والبر والصلاح. Dan apa yang diinginkan dari diri-diri kita berupa dari jiwa kita yang mengajak kepada keburukan, apa yang diinginkan dari keburukan-keburukan tersebut jauh lebih banyak dibandingkan apa yang diinginkan dari jiwa tersebut berupa kebaikan. فلا سبيل إلى التوفيق إلا بإذن الله وإعانته. Maka tidak ada jalan kepada taufik kepada Allah kecuali dengan berdoa dan meminta tolong kepadanya. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muadz untuk mengucapkan اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk bisa mengingatmu dan bisa bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. في سنن أبي داود من حديث ابن عباس. Di dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Ibnu Abbas, النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم أعني ولا تعن علي. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa beliau, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah engkau tu'an alaih. ولا تعن علي. أعني ولا تعن علي. لا تعن الشيطان. لا تعن. Ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah berikan pertolongan untuk memberikan keburukan kepada diriku. وفي كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. Dan di setiap salat kita membaca hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. فنسأل الله التوفيق. Maka kita meminta kepada Allah at-taufiq. ونسأل الله التثبيت على التوفيق. Dan kita meminta kepada Allah kekokohan di atas taufik. ونشكر الله على التوفيق. Dan kita bersyukur kepada Allah di atas taufik tersebut. فإن التوفيق للشكر
Karena taufik untuk bisa bersyukur توفيق آخر. adalah bentuk taufik yang lainnya. الشاكر هو الذي الموفق هو الذي يوفقه الله للشكر. Maka seorang yang mendapatkan taufik adalah seorang yang mendapatkan taufik untuk bisa bersyukur. فإذا وفقك الله لعمل فاشكر الله. Apabila Allah memberikan taufik kepadamu kepada sebuah amalan, maka bersyukurlah Allah atas. وإذا شكرت الله فاشكر الله على توفيقه لك للشكر. Apabila Allah memberikan taufik, apabila engkau bisa bersyukur kepada Allah, maka bersyukurlah pula kepada Allah yang telah memberikan taufik kepadamu untuk bisa bersyukur. ولا تنسب إلى نفسك الفضل والتوفيق والنجاح والتميز. Dan janganlah engkau menyandarkan kepada dirimu taufik, menyandarkan kepada dirimu adanya taufik, demikian pula keselamatan dan keistimewaan. بل انسبه إلى الله جل وعلا. Akan tapi sandarkan itu semua kepada Allah Jalla wa'ala. هذا من فضل ربي. Ini adalah karunia dari Rabbku. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكن من أهل التوفيق والسداد. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia, dengan keutamaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dan pertolongan. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. مسعود. Datang di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya di antara doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku meminta pertolongan kepada Allah. الهدى والتقى. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, ketakwaan dan penjagaan, demikian pula ketakohan dan kemuliaan diri. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث علي أنه علمه أن يقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد. Dan demikian pula dalam Sahih Muslim dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau untuk berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, yaitu hidayah dan kelurusan dalam kebaikan. الهدى والسداد هو التوفيق وإصابة الصواب. Huda dan sadad maknanya adalah, dan huda dan sadad ini adalah itulah taufik dan yaitu mencocoki kebenaran. ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. Maka kita mengucapkan, kita berdoa sebagaimana doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami minta kepadamu hidayah, ketakwaan, kekokohan dan penjagaan kemuliaan diri, dan kami minta kepadamu ya Allah hidayah dan sadad, dan kami minta kepadamu ya Allah agar engkau memberikan pertolongan kepada kami dan jangan engkau memberikan pertolongan untuk sesuatu yang buruk kepada kami, dan kami minta pertolongan darimu dan janganlah memberikan pertolongan untuk memberikan keburukan kepada kami, dan kami قل لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي. قل لي ولا تمكر علي أي لا تجعل أحدا يمكر علي. Dan janganlah engkau jadikan ada seorang yang memberikan keburukan dengan tipu daya kepada kami. واهدني ويسر الهدى لي. Dan berikanlah hidayah kepada kami dan permudahkanlah hidayah tersebut kepada kami. وإلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا نتكلم فيه عن المرأة الموفقة. Dan pada pertemuan yang lainnya kita akan berbicara tentang bagaimana seorang wanita yang mendapatkan taufik, yang terbimbing. بإذن الله جل وعلا. بإذن الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين.